Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan aku ayo sing kenalno Mbak Nah. Langsung tak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Siti Rosalina, Adinda Naila Lestari, Dimitri Wahyuni, Dewi Sekar, dan Tony Nuswantoro. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan psikopatologi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi. Menurut Singgih Dirgagunarsa, psikologi abnormal atau disebut juga psikopatologi merupakan bidang psikologi yang kaitannya dengan hambatan atau kelainan kepribadian, di mana ini menyangkut isi dan proses kejiwaan. Sedangkan menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang menyelidiki bentuk abnormalitas jiwa dan gangguan mental, berkaitan dengan kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, suasana hati, pikiran, perilaku, atau kombinasi dari semuanya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya konsep dasar. Untuk konsep dasar psikopatologi ini ada dua, yaitu lingkungan dan individu. Lingkungan yang pertama, dari lingkungan yaitu ada keluarga, komunitas, pekerjaan, dan sekolah. Itu juga dapat eh, mempengaruhi psikopatologi. Yang kedua ada individu, di mana di situ meliputi kepribadian, intelijensi, afektif atau perasaan, dan motivasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang gejala-gejala dari psikopatologi. Yang pertama yaitu perasaan sedih dan sulit merasa bahagia. Yang kedua, sering merasa takut. Yang ketiga yaitu perasaan cemas yang berlebihan. Yang keempat yaitu kebingungan saat berpikir serta menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang kelima yaitu suasana hati sering berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu sering merasa lelah dan tidak berenergi tapi sulit tidur. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, paradigma psikopatologi yaitu ada 6. Yang pertama, biologis. Abnormalitas dipengaruhi oleh otak, neuron, sistem saraf, sistem endokrin atau hormonal. Yang keempat, genetik, perkembangan dalam kandungan dan proses kelahiran. Untuk model psikodinamika, model psikodinamika, teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dalam perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang karena ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut.
yang pada umumnya terjadi pada masa kanak-kanak atau anak-anak usia dini. Yang ketiga, ada model behavioral. Model behavioral abnormalitas berasal dari kebiasaan-kebiasaan maladaptif yang terus-menerus dilakukan baik melalui classical conditioning, yaitu dari Ivan Pavlov, operant conditioning dari B.F. Skinner, dan modeling dari Bandura. Selanjutnya, model humanistik eksistensial. Abnormalitas berasal dari manusia memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya, manusia bertanggung jawab penuh atas kebebasan terhadap pilihannya. Yang ketiga, individu sebagai makhluk yang pada dasarnya positif, sehat, unik, aktif, penuh potensi, bertujuan, dan baik. Selanjutnya, model kognitif. Hal-hal yang dipikirkan, dipercayai, diharapkan, diperhatikan, serta dipersepsikan akan mempengaruhi perilakunya. Teori kognitif melihat kepribadian sebagai suatu kerangka berpikir nilai dasar atau skema, yaitu struktur kognitif yang berisi kepercayaan-kepercayaan dasar yang telah dibentuk dari awal kehidupannya dengan pengalamannya sendiri atau dari informasi yang didapatkan dari lingkungan. Skema akan mempengaruhi proses terbentuknya self individu, mempengaruhi cara individu dalam menyusun kerangka, pemahaman atau pengalaman masa lalunya, dan menyusun pilihan perilaku serta konsekuensi yang diharapkannya atas pilihan tersebut. Yang terakhir ada model sosiokultural. Sebuah teori yang memandang keluarga sebagai sistem yang saling berinteraksi dan menunjukkan pola yang konsisten serta aturan. Teori sistem keluarga menyatakan bahwa sistem keluarga tertentu sangat mungkin menghasilkan fungsi abnormal pada anggota individu. Beberapa keluarga memiliki struktur di mana para anggota terlalu terlibat dalam kegiatan, pikiran, dan perasaan satu sama lain. Keluarga semacam ini mungkin mengalami kesulitan besar untuk mandiri dalam kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori tentang psikopatologi, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dorongan sosial yang dirasakan dengan penderita gangguan skizofrenia dan mengetahui tipe dukungan sosial yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap penderita gangguan skizofrenia. Lalu ada beberapa teori kepribadian maupun tokoh yang ada kaitannya dalam membahas atau mengkaji psikologi, antara lain yaitu tokoh pertama Sigmund Freud. Menurut Freud menganggap bahwa semua perilaku manusia, terutama yang aneh, adalah hasil dari pengalaman unconscious dan dorongan tekanan yang memunculkan kecemasan yang disebut id. Lalu ada mekanisme pertahanan dasar yang menekan perasaan ego yang memaksa perasaan cemas yang dipendam sepanjang hidup. Tokoh yang kedua yaitu Carl Jung. Menurut Jung dan Skinner menganggap bahwa semua perilaku manusia dapat dikontrol melalui pengkondisian terhadap lingkungan yang ditempati individu yang mempengaruhi proses mental. Yang tokoh ketiga Abraham Maslow.
Menurut Maslow, menganggap bahwa individu memiliki kebutuhan yang berbeda, yang disebut hierarchy of needs. Individu harus didukung oleh beberapa faktor yaitu makan, rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi, dan pengakuan. Tokoh yang keempat yaitu Skinner. Menurut Skinner menganggap bahwa semua perilaku manusia dapat dikontrol melalui pengondisian terhadap lingkungan yang ditempati individu yang memengaruhi proses mental. Ada lagi tokoh Abraham Maslow. Menurut Maslow menganggap bahwa individu memiliki hierarki needs yang individu didukung oleh beberapa faktor yaitu makan, rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi, dan pengakuan. Seperti yang slide sebelumnya. Tokoh selanjutnya yaitu Hans Eysenck. Menurut Eysenck menganggap bahwa perilaku abnormal adalah hasil dari interaksi antara faktor biologis dan faktor lingkungan. Tokoh terakhir yaitu Piaget. Perkembangan kognitif bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Individu juga harus mengembangkan atau membangun mental yang akan mengembangkan beberapa relasi dan wawasan tentang dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intervensi skizopatologi. Yang pertama, terapi kognitif yaitu terapi CBT, metode yang mencari pasien untuk memodifikasi pemikiran atau perilaku mengarah pada perasaan perilaku negatif. Yang kedua, program psikoedukasi yaitu pemberian informasi mengenai kondisi skizofrenia kepada pasien. Ini meliputi pengetahuan tentang gejala, penyebab, obat-obatan, dan jenis terapi yang perlu diikuti secara rutin. Yang ketiga, intervensi keluarga berpotensi untuk mencegah risiko kambuhnya gejala dan meningkatkan global functioning pada diri pasien. Global functioning adalah skala numerik yang digunakan oleh dokter untuk mengukur fungsi sosial, kesehatan mental, dan pekerjaan seseorang. Yang keempat, keterampilan sosial dianjurkan untuk diikuti oleh pasien skizofrenia dengan harapan agar mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi beberapa hal yaitu situasi yang membuatnya stres, meningkatkan kualitas hidup, serta berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Yang terakhir, supported employment, dukungan kerja ini merupakan bagian dari layanan kesehatan mental di mana pasien ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan kemampuannya dengan bimbingan konselor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes arek ngono ta. Kambaleni ya.